Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RC, saya Dr. Novia Kusumawardani, spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Dalam memperingati Hari Hipertensi Sedunia, kami dari Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani beserta tim dari UNUSA mengadakan penyuluhan mengenai hipertensi. Hipertensi itu apa sih sebenarnya? Hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah di atas normal, dan penyakit ini merupakan penyakit yang silent killer loh teman-teman. Jadi bisa jadi tidak bergejala hingga mengakibatkan kondisi yang serius, hingga mengakibatkan gangguan pada organ-organ yang vital. Jadi kita simak yuk penjelasan tentang hipertensi. Hipertensi kenapa? Karena satu keturunan yang pertama. Jadi misalnya nih ibunya punya hipertensi, nanti nurun ke anaknya. Anaknya punya hipertensi, nurun lagi ke anaknya, tambah banyak yang hipertensi. Jadi memang penyakit hipertensi ini cukup banyak di dunia. Dia menduduki peringkat atas untuk penyakit-penyakit kronis. Jadi hipertensi ini ada terus di tubuh kita, tergantung gimana kita mengkontrol hipertensi itu. Jadi kalau semakin kita mengkontrol dengan baik, harapan hidupnya, harapan umurnya jauh lebih panjang daripada yang hipertensinya nggak terkontrol gitu ya. Jadi kenapa sih kok harus sering tensi, kenapa harus sering berobat kontrol? Tujuannya supaya umurnya lebih panjang. Kenapa kok umurnya lebih panjang? Ibadahnya bisa lebih banyak, ya toh? Sakit-sakitan lebih enggak. Jadi kalau orang hipertensi tapi terkontrol, dia mau olahraga bisa, aktivitas masih bisa. Lain dengan hipertensi yang nggak terkontrol. Jalan sedikit sulit, ngos-ngosan. Nanti belum lagi stroke. Kalau sudah stroke, nggak bisa jalan. Itu yang kita nggak mau. Jadi punya sakit, dikontrol supaya kualitas hidupnya lebih baik, supaya nanti harapan hidupnya lebih panjang gitu ya Bapak Ibu ya. Caranya gimana? Paling gampang kita lihat diri kita sendiri. Masing-masing orang berbeda. Saya ngasih obat satu orang dengan orang yang lain juga nggak sama. Kenapa? Karena setiap orang punya keluhan sendiri-sendiri, punya cara makan yang berbeda mungkin antar keluarga. Jadi basicnya adalah tensinya harus paling tinggi 140/90, harus di bawah itu. Jadi targetnya segitu. Kalau rata 120/130 oke, itu targetnya sudah tercapai. Artinya maintenance-nya harus bagus, segitu terus. Jadi nggak boleh bosan minum obat darah tinggi. Nanti saya ditanya, dokter minum obatnya sampai kapan gitu ya. Saya sering ditanya seperti itu. Ya seumur hidup sampai tensi jenengan terkontrol. Dosis obat pasti saya turunkan. Kalau sudah terkontrol nggak mungkin tinggi terus. Jadi itu tujuannya kontrol. Jadi obat pasti nanti disesuaikan sama kondisinya. Yang paling sering yang saya temukan orang Indonesia itu makannya sukanya kalau nggak nasi padang, soto ayam, soto daging, rawon. Bener nggak ibu-ibu yang masak di rumah ya? Jadi menunya itu sering banget kalau nggak santan ya digoreng, kalau enggak yang diinget berhari-hari. Bener nggak? Kalau hari ini kan rasanya kurang enak, coba diinget besoknya lagi, kalau lebih kental lebih enak ya. Nah itu yang sering ditemui di Indonesia. Jadi kenapa kok hipertensi ini buruannya banget? Karena menu makanannya itu seperti itu yang sering dimakan. Jadi mulai sekarang ayo menunya diubah, yang sayur, yang buah yang banyak. Jadi kalau ke pasar jangan cuma belanja tahu tempe ya. Jadi harus ada sayurnya, harus ada buahnya. Jadi kalau lapar nggak boleh tuh makan singkong goreng dikasih garam, nggak boleh ya. Jadi kalau lapar yang dimakan buah gitu. Itu lebih bagus. Nanti untuk pasien-pasien diabetes juga baik. Untuk pasien-pasien jantung, buah sayur itu jauh lebih baik. Terus yang kedua, olahraga. Orang Indonesia itu rata-rata mager. Mager itu apa? Dikit-dikit naik motor. Ke Indomaret aja naik motor, bener nggak? Nah, sekarang saya harus biasakan pasien-pasien saya harus jalan. Paling nggak setengah jam, nggak usah lama-lama. Ke Indomaret yuk, jalan yuk, nggak usah naik motor ya. Habis itu ke musola, saya biasanya bilang, ayo ke musola, kalau sholat subuh jalan ya, gitu. Pelan-pelan, nggak usah banter-banter kayak anak muda. Mungkin kecepatannya biasa sambil olahraga, sambil berjemur. Itu membantu pembuluh darahnya supaya elastis, nggak kaku. Kalau kaku, tensinya pasti tinggi terus. Jadi pasien-pasien saya yang tensinya suka tinggi, pasti saya suruh olahraga, ayo gerak. Kemudian selanjutnya berat badan. Siapa yang susah nurunin berat badan? Susah ya?
Kenapa susah? Karena biasanya satu memang ada faktor keturunan. Jadi ibunya badannya besar, genetik besar. Tapi bisa kok kalau misalnya kita mau gerak, kita mau jaga makan, aktivitas fisik dibanyain, insya Allah yang suka sakit-sakit lutut biasanya kalau berat badannya turun pasti sakit lututnya jauh lebih berkurang. Itu penting. Jadi gerak, aktivitas fisik, makanan, obat. Jadi nggak cuma obat-obatan saja bisa menurunkan tensi. Tapi kalau jenengan nggak mau gerak, makannya masih awur-awuran, tensinya nggak akan turun gitu. Apalagi yang penting juga maintenance ya. Jadi kadang yang sering saya temui dokter, saya lupa minum obatnya. Ada yang saya puasa, saya nggak minum obat, nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau puasa tetap diminum pada saat buka puasa boleh, pada saat sahur masih tetap bisa diminum. Itu ya. Jadi hipertensi ini sudah banyak banget pasien yang konsultasi dan alhamdulillah setelah berobat juga responnya juga baik. Oke, Sobat RC, sudah kita dengarkan ya penjelasan mengenai hipertensi. Jadi, dalam rangka memperingati Hari Hipertensi Sedunia, yuk mari kita kenali hipertensi jauh lebih dalam sehingga kita mengerti kapan kita harus ke rumah sakit. Segera konsultasikan keluhan-keluhan kalian mengenai hipertensi ke Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.